Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran 3 bagian 2. Namun sebelum itu, mari kita memulai pembelajaran kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagaimana biasanya setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita melanjutkan dengan membaca surah An-Nas sampai dengan surah At-Takasur. Oke anak-anakku sekalian, boleh kalian membaca di rumah secara mandiri ataupun didampingi dengan orang tua. Video ini boleh dijeda sejenak. Silakan kalian membaca surah An-Nas sampai dengan surah At-Takasur. Baik, setelah kita mempelajari kemarin tentang Allah Maha Esa, kita akan melanjutkan tentang pembelajaran bagian 2, yaitu Al-Wahhab, yang memiliki arti Allah Maha Pemberi. Jika ditanya, apa saja yang Allah berikan kepada kita? Kira-kira apa jawabannya? Tentu jawabannya pasti sangat banyak sekali. Yang kita rasakan setiap hari, Allah memberikan kita nafas, sehingga kita dapat bernafas setiap hari dengan tanpa biaya. Tidak ada uang yang kita keluarkan sepeser pun. Kenapa? Karena kita dalam kondisi sehat. Itu hal yang harus kita syukuri. Allah memberikan kita sinar matahari, sehingga kita dapat melakukan aktivitas di siang hari dengan tanpa membutuhkan lampu atau membutuhkan penerangan. Kita diberikan air oleh Allah. Kita diberikan air dapat kita gunakan setiap hari untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Itu merupakan karunia Allah yang sangat besar. Dan kita diberikan mata, kita diberikan kaki, kita diberikan tangan, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik anak-anakku sekalian, Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ditolak. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dari sifat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hendaknya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pemberi. Jika kita meminta kepada manusia, kepada makhluk lain selain Allah, maka siap-siaplah kita akan kecewa karena kita tidak diberi. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah tidak pandang bulu untuk memberikan sesuatu kepada makhluknya. Bahkan kepada seekor lalat pun Allah memberikan perhatian. Bahkan kepada seekor nyamuk pun Allah memberikan perhatian. Bahkan kepada seekor cicak. Kita ketahui bersama, cicak ini hewan yang tidak memiliki sayap. Tetapi makanannya adalah hewan-hewan yang memiliki sayap. Lalu bagaimana dia hidup? Dan buktinya banyak sekali kita jumpai cicak yang hidup di sekitar kita, di rumah, di dinding-dinding dan lain sebagainya. Mereka tetap bisa makan, walaupun makanan mereka adalah hewan-hewan kecil
yang bersayap, sebagaimana lalat, sebagaimana nyamuk dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap hidup karena tidak pernah kita dengar cerita bahwasanya cicak mati itu karena kelaparan. Ini menandakan bahwasanya Allah sudah menjamin kebutuhan hambanya. Allah memberikan kebutuhan hambanya. Itu cicak, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita adalah manusia yang taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Kenapa demikian? Imbalan apa yang pantas kita berikan kepada Allah? Maka tidak ada. Apakah sholat kita untuk Allah? Tidak. Apakah puasa kita untuk Allah? Tidak. Apakah zakat kita, haji kita, sedekah kita untuk Allah? Tidak. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa rasa bosan. Hal ini yang perlu kita ingat. Apakah kita pernah minta diberikan nafas? Tidak. Apakah kita minta pernah diberikan cahaya matahari? Pernah minta diberikan air dan lain sebagainya? Tidak. Allah memberi setiap hari kepada kita karena Allah mengetahui kebutuhan kita. Dan Allah tidak merasa bosan. Kita minta setiap hari kepada Allah, Allah malah cinta, malah senang kepada orang-orang yang meminta setiap hari kepada Allah. Justru Allah akan membenci orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, karena dianggap dia adalah orang yang sombong. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Adapun yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Hal ini bisa kita lihat, kita melihat ikan. Itu walaupun dia berada di dasar laut sekalipun, Allah masih memberikan kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut. Ini artinya Allah memberikan sesuatu tanpa memandang tempat, tanpa memandang batas waktu, kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Ini sekali lagi harus kita yakini bahwasanya Al-Wahhab itu adalah sifatnya Allah. Allah Maha Pemberi. Allah memberikan kebutuhan makhluknya, apapun yang dibutuhkan makhluknya akan dicukupi oleh Allah selama makhluk tersebut mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam atau yang terakhir, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk. Boleh saja kita menginginkan sesuatu yang ini, tetapi ternyata yang ini tidak baik untuk kita, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang terbaik untuk kita, walaupun hal itu tidak kita inginkan. Sebuah contoh misalnya, anakku sekalian menginginkan sebuah sepeda. Kalian berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin sepeda baru. Tapi ternyata Allah mengetahui bahwasanya sepeda itu tidak baik untuk kalian. Ketika kalian dibelikan sepeda, kalian akan sibuk main, sibuk bersepeda dan lain sebagainya, lupa ibadah, lupa belajar, lupa mengaji dan lain sebagainya. Apakah sepeda itu menjadi baik untuk kalian? Tidak. Kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalian misalnya diberikan tas, kalian misalnya diberikan buku, itu akan lebih bermanfaat. Inilah yang disebut yang terbaik bagi semua makhluk. Kalau sepeda itu tidak baik, maka hal itu tidak akan diberikan oleh Allah. Akan diganti yang terbaik untuk kita. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Apakah anak-anak suka berbagi? Alhamdulillah. Kalau kita memiliki sifat suka berbagi, tandanya kita meyakini Allah Maha Pemberi. Kenapa? Karena kita berbagi tidak merasa kekurangan.
Kita tidak merasa kehilangan karena kita meyakini apa yang kita kasihkan kepada orang lain akan diganti oleh Allah. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Tanpa mengharap imbalan. Kita memberikan dengan ikhlas apa yang kita berikan tanpa mengharap imbalan. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita biasakan adalah kita memberi atau bersedekah kepada orang lain tanpa disuruh atau tanpa diminta. Ini adalah hal yang penting kita lakukan. Karena apa? Karena biar kita terbiasa. Ketika kita memberi tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, suatu saat, setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin kita akan terbiasa dan hal itu akan menjadi kebiasaan baik kita sehingga kita dicatat sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Tapi yang perlu diingat anak-anakku sekalian, kita memberikan sesuatu kepada orang lain harus menakar kemampuan kita, harus melihat kemampuan kita. Misalnya ada teman kita tidak punya HP, kita mau berikan HP, apakah kita mampu untuk membeli HP? Tentu jawabannya kita belum mampu, karena saat ini saja kita uang jajan saja masih meminta kepada orang tua kita. Berarti itu tidak sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud memberi di sini adalah sesuai dengan kemampuan. Apa yang kita mampu? Misalnya memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan baju yang bekas layak pakai kepada saudara, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuai dengan kemampuan. Sikapku sekarang, ya, sikap-sikap yang harus dimiliki anak-anak adalah aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Ya, kenapa harus bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, Allah akan memberikan kita azab. Allah akan memberikan kita siksa. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Demikian anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini yang Bapak bisa sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.